Saudara, perjalanan saya di negeri Laskar Pelangi Belitung kali ini mengantar saya untuk melihat salah satu kerajinan khas negeri Belitung, yaitu gambus yang berupa alat musik. Dan uniknya, gambus ini terbuat dari bahan baku limbah kayu yang dimanfaatkan oleh sang perajin untuk dibuat menjadi alat musik yang sangat unik. Lalu bagaimanakah keunikan dari gambus buatan Paus ini? Saya akan mengajak Anda dalam program Desaku. Assalamualaikum Bang Musni. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Dari TVRI Bang Revo Bang. Oh iya. Nah, lagi ngapain Bang? Lagi nyeleksi nih, nyeleksi kayu-kayu Nyeleksi limbah. kayu-kayu. Ya, betul. Mau dibikin gambus. Yang gambus. bakal dibikin untuk bahan baku Iya. gambus Bang Gambus. ya. Nah, ini kan berarti Abang ini ngambil limbah ini Bang ya. Ini kan Iya, berarti limbah. kayu-kayu bekas Bang ya. Kayu-kayu bekas. Dok. Ya, Bang, untuk bahan gambus yang Abang nanti akan buat itu, dia semuanya terbuat dari limbah Bang ya. Limbah semuanya limbah. Murni dari limbah Iya, semua. iya. Nah, untuk limbah ini Abang dapatnya dari mana Bang? Limbah ini saya dapatnya dari kadang-kadang orang dari pembuat mebel ya, atau ya, tapi kebanyakan saya ambil dari yang pembuat perahu. Yang membuat Mereka perahu. bikin tulang perahu itu kan suka dibuang, nah, seperti ini. Artinya dari sisa-sisa mereka Sisa-sisa bikin perahu, ini. perahu itu, Ya, ya. terus Abang ambil limbahnya untuk dijadikan bahan gambus itu ya, Bang ya. gambus. Juga selain gambus juga mungkin banyak juga yang bahan-bahan. Oh, selain gambus banyak juga barang-barang lainnya yang dihasilkan. Kayak apa bentuk Ya. patung gitu. Bang, ini saya penasaran nih Iya. Bang. Boleh nggak nanti Abang ajak saya untuk melihat bagaimana cara pembuatannya Bang? Boleh? Boleh Bang ya? Boleh. Langsung aja Bang. Sebentar ya. Iya. Saya biasanya inspirasi ide saya itu di hutan, di kayak Oh, gini berarti ya, Abang di bikin tempat. polanya langsung di tempat? Tidak di rumah. Di rumah itu Oh. udah menjadikan Udah hal menjadi itu ya. yang udah jelas gitu ya. Iya. Bang, ini berarti bentuknya macam-macam Bang ya. Dia enggak, limbahnya itu bukan dari satu bentuk gitu Bang Iya. ya. Saya tidak pernah bikin pola spesial gitu. Iya. Jadi apa yang saya temukan seperti ini, kayak lancip gini, Iya. nanti seperti ini juga. Oh, berarti Ya, ngikut tekstur. Iya, ngikut tekstur itu ya. Saya temu. Nah, ini Abang mau ngapain? Ini lagi nyeleksi, ini sekalian bikin bentuk ya gitu. Iya. Nah, setelah bentuk ini, ya udah, yuk. Oke. Kita langsung sana Bang ya. Nggak usah aja, ini satu Oh, aja. satu aja, oke. Coba. Yuk. Bang Musni, berarti di tempat ini Bang ya, tempat menjadi workshop Abang untuk membuat kerajinan gambus ini Bang ya. Iya. Abang ngerjainnya semua sendiri? Ya, sendiri. Oke, Bang Musni, tadi kan kita udah ngambil limbah kayu nih Bang, yang kita akan Iya, jadikan untuk bahan baku gambus ini. Iya. Tadi kan Abang bilang dari para nelayan Bang ya. Nah, bahan gambus ini sulit nggak Bang untuk kedapetin ya, bahan bakunya ini Bang, limbah? Sangat mudah sekali. Karena setiap orang pembikinan perahu atau bot ya, buat nelayan itu mereka tetap ada limbah. Iya. Artinya ini kan limbah-limbah buat kerangka dia itu kan tetap akan dipotong. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Lancip-lancip. Dan inilah yang aku cari, karena untuk memudahkan tidak terlalu banyak memotong, karena udah membentuk gitu. Udah ada bentuknya. Seandainya dia lurus ya akan saya bikin gini juga ya. Jadi jadi Abang ngikutin tekstur yang sudah ada ya, gitu betul. ya. Nah, lancip aja. Iya. Yang sudah. Berarti bahan baku limbah ini sebenarnya banyak Bang ya. Wah, Tapi selama ini tidak dimanfaatkan. Ada dimanfaatkan, tapi ya buat yang usaha tempe, tahu kan mereka buat. Sedangkan untuk kayu kerajinan bakar, ya. tangan itu belum pernah. Tidak ada. Belum pernah. Apalagi misalnya Abang membuat ini untuk melestarikan budaya khas dari Belitung ini Bang ya. Oke Bang, ini dari bahan limbah seperti ini selanjutnya kita proses seperti apa Bang? Nah, saya bentuk dulu ya. Bentuknya asal-asalan aja sebetulnya, tidak ada pakai pola terus cuma garis-garis ya dengan apa namanya.
dari garis terus ambil keseimbangan. Kalau mau model gini ya ada model gini bisa. Nah terus saya ini dipahat, dibobok gitu. Iya. Dikosongin ininya buang gitu. Iya. Tinggal bentuk ini air. Gitu. Oke. Dan Bisa kita mulai? Iya, boleh kita mulai pahat ya. Ya. Ya, saudara, inilah bahan baku yang dimanfaatkan oleh Bang Husni untuk membuat gambus yang merupakan alat musik khas dari Belitung. Dan Bang Husni ini memanfaatkan bahan baku limbah yang didapatkan dari berbagai tempat, Bang, ya, apakah itu dari nelayan ataupun dari pengrajin kayu lainnya untuk bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku alat musik ini. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana proses yang Bang Husni lakukan untuk membuat ataupun mengolah dari limbah ini menjadi alat musik yang cantik. Ya, saudara, inilah hasil dari pembuatan. Ini masih setengah jadi, Bang. Masih setengah jadi bahan gambus yang tadi dibuat dari bahan baku limbah yang sudah kita ambil, diproses dengan cara membobok dari limbah tadi itu. Terus juga dibuat ini, Bang, uppernya. Dan ini memang membutuhkan ketelitian dan juga keterampilan yang khusus, Bang, ya, untuk dapat membuat seperti ini. Nah, Bang, ini untuk membuat seperti ini bisa memakan waktu berapa hari, Bang? Sampai ini 2 hari. 2 hari, Bang. 2 hari. Yang susah dari proses ini, yang sulit ini apa sih, Bang? Yang susahnya sebetulnya sih hampir nggak ada susah ya. Kalau repot ya repot semua. Yang susah ini adalah saya memikirkan karakter. Karakter di gambus ini karena tidak akan sama satu sama lain, itu yang agak berpikir setiap gambus yang Abang buat ini dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi satu sama lain itu dia karakternya di body ini kadang-kadang ada yang seperti ini. Nah, terus ini kan ini yang saya bikin itu. Kalau ini Abang pahat sendiri juga? Iya, sendiri. Ya, ini pahat. Ini bentuk ini Abang dapat dari mana ini, Bang? Bentuknya secara naluri saya aja, karena semua kita kan berpatokan dari ukir-ukir itu tidak jauh dari ke wayang gitu. Dan di Belitung juga bentuk-bentuk seperti ini memang udah nggak asing lagi. Makanya saya tidak akan bentuk binatang. Nah, tapi nanti kalau orang yang menilai dari bentuk ini, misalnya bentuk wayang kepala orang, ya terserah orang, karena abstrak kan sifatnya. Kalau dari samping kan dimensi sekali. Nah, ini dari jadi apa? Di depan kayak apa? Apa setelah dipasang jadinya apa putarnya jadi apa? Jadi tergantung persepsi orang masing-masing ya. Untuk saya tidak ini bentuk apa. Nah, Bang, ini kan alat musik nih, Bang. Alat musik ini kan berarti dia punya ukuran itu kan nggak pasti untuk nanti berpengaruh ke suara gitu, Bang. Betul. Nah, ini apa yang harus kita perhatikan biar nanti dia suaranya juga sesuai. Bentuknya tidak mempengaruhi suara gitu. Jadi masalah alat musik gambus yang saya bikin ini, setiap kayu itu mempunyai suara yang khas dan beda-beda. Misalnya ini akasia, dia akan beda dengan palawi gitu. Kalau di Belitung namanya pelai, yang suka ditanam untuk pinggir-pinggir jalan. Jadi setiap orang main gambus zaman dulu ya, saya kan pernah survei sebelum saya bikin gambus. Saya tanya, kenapa ada gambus Belitung? Jadi untuk iseng-isengnya orang kecapean di ladang, di kebun, main gambus saya dengan sendiri. Jadi bentuk aslinya gambus Belitung itu seperti itu. Oh, bentuk aslinya, bentuk awalnya? Iya, bentuk awalnya itu. Jadi saya kembangkan. Nah, mereka kenapa sampai bentuknya begini? Bukan tidak kreatif. Cuma keterbatasan kayu dan keterbatasan alat.
Jadi misalnya kalau zaman dulu orang bisa bikin ini hanya numpang, numpang ke tukang bikin perahu, karena produk mebel belum ada. Jadi seadanya pahatnya juga apa, jadi bisa seperti itu. Sederhana sekali. Sederhana. Nah, bukan nggak mau yang kayak gini. Ya mungkin kalau punya pahat ukir apa yang lengkap ya mungkin bisa lebih dari ini kan. Ini juga karena saya punya ya ala kadarnya pahat seperti ini. Tapi kalau lebih ini mungkin bisa lebih gitu. Oke, Bang, ini kan baru setengah jadi nih, Bang, gambus yang tadi kita udah proses nih, Bang. Untuk selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita proses ini kan sudah setengah jadi. Iya. Tinggal pengamplasan, diamplasin. Oke saudara, inilah gambus yang sudah jadi, yang sudah melalui proses yang cukup panjang. Tadi untuk membuat ini bisa sampai 5 hari, Bang, ya? Iya. 5 hari. Dan mungkin Bang Husni bisa cerita ke pemirsa yang ada di rumah, ini keunikan dari gambus buatan Bang Husni ini apa, Bang? Iya. Ya, terutama keunikannya semuanya limbah. Ini limbah, ini juga kadang-kadang limbah. Apanya, Bang? Apa senar? Senarnya dari limbah juga. Jadi kadang-kadang limbah, tapi kalau saya udah malas ke pantai, karena di pantai itu banyak sekali nilon-nilon apa tuh kayak bekas jaring. Maksudnya dia yang sudah dibuang, senar yang udah dibuang. Jadi di pantai itu kan banyak jaring yang dibuang. Saya ambil nilonnya. Nah, tapi kadang-kadang sih kalau ini saya beli aja. Dan ini juga bekas dari kusen, orang bikin kusen rumah. Balok-baloknya kan saya ini semuanya Bang. Tapi waktu ngambil ini izin dulu, Bang, ya? Izin, tetap saya izin. Paling nggak dengan alam ya. Iya, dengan alam. Numpang, datuk, saya mau ngambil, Bang. Itu bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal itu, kita izin dari mana-mana. Nah, jadi yang tadi kan gini ya, ini udah proses finishing ya. Tapi ini juga sebetulnya bukan belum full. Ini belum full? Belum full di finishing. Ini yang masih kurang bagian apa? Yang masih kurang ya terus variasi-variasi misalnya ada. Oh, ada variasi. Iya. Saya bikin kayak manik-manik gitu. Biasanya yang ditambah itu variasi seperti apa, Bang? Misalnya kita bentuk kayak apa itu? Kayak songket gitu ya, bentuk-bentuknya warna-warni sini. Itulah keunikan nuansa Melayunya dapat gitu. Nah, kalau ini kan memang kalau dari luar ya kayak Jerman dulu yang bawa yang punya saya itu dia nggak mau yang ada variasi, mau kayak gini, ini asli. Bila perlu nggak dicat. Kalau di luar tuh mereka tuh nggak mau kadang-kadang di terlalu banyak. Nggak tahu apa maksudnya. Nah itu mereka mau menunjukkan bahwa ini limbah dan kayu gitu. Kalau ini kan udah mungkin rekayasa dianggapnya. Tapi kalau kita kan nggak nyaman juga. Nggak nyaman. Kalau misalnya kita nggak dipoles gitu. Iya, berarti Bang Husni ini berusaha untuk menampilkan full artistik di setiap karyanya ya. Dan kayu-kayu ini yang aku ambil. Aku tidak akan ekstrim misalnya mau motong atau gini, saya ikutin. Nah ini kan kayak dari awalnya kita ngambil kayak gini kan. Ya, baik, Bang Husni, ini kan menjadi musik khas dari Belitung. Ya. Gambus ini, Bang. Nah, untuk dari awalnya itu, Bang, untuk gambus ini dia untuk di Belitung. Kalau di Bangka kan dia misalnya untuk di kepalanya ini dia ada ciri khas bentuk kepala rusa atau kepala binatang. Untuk di Belitung ada nggak, Bang, ciri khasnya? Di Belitung ini sampai saat ini saya belum menemukan betul-betul yang khasnya binatang. Cuma kemiripan, wah ini pokoknya kayak apa gitu ya. Tapi kalau di Bangka udah dikondisikan bahwa ini model rusa. Biasanya, Bang, kalau untuk di Belitung kepalanya ini dia dalam bentuk apa, Bang? Dia semampu dia bikin ya kayak itu. Apa sih? Nggak tahu tuh. Itu yang asli ya Belitung. Nah, makanya saya ikutin karena orang itu juga sembarangan. Ya, saya sembarangan juga lagi. Saya mau ngangkat awal-awalnya Gambusada di Belitung, dan terus terang Gambusada di Belitung ini ada di daerah Melayu pesisir, di Riau ya, mungkin Riau dari mana gitu. Yang saya tahu sih ya nama alat musik gambusnya Arab gitu ya. Nah, cuma dia masuk ke tanah Melayu, masuk Belitung ini kan
lagu-lagunya pun Iya. ada nuansa-nuansa Arab, kayak Zapin itu kan. Iya. Cuma saya dikombinasikan dengan kentalnya Melayu gitu. Oh, Jadi nada-nadanya pun nada Melayu. iya, nada Melayu. Ada kecampuran dengan musik Arab juga, Bang, ya? Iya, sedap. Dan itulah saudara tadi satu persembahan dari Bang Musni. Ya Bang, untuk main dub gambus ini Bang, sulit nggak sih Bang? Sebetulnya sih enggak, yang penting kan kemauan. Kemauan aja Bang ya. Tapi kan, Asal mau tapi kan nggak begini. semua orang juga Bang ya bisa Enggak, Bang ya. enggak. Tinggal kemauannya, moodnya, ya. Jadi setiap kalau mau bisa gambus cepat ya, dasar-dasar main gambus itu udah saya suruh kayak gimana supaya cepat. Mereka itu harus bisa main gendang. Harus bisa main gendang Nah, Bang ya, bukan main jadi, gitar Bang ya. ya kalau bisa main gendang, kalau belajar gambus, mereka tuh akan cepat deh gitu. Itu kenapa Bang? Nah, karena apa? Kita main gambus, petikan gambus itu mood kita tuh harus kayak gendang. Kayak gendang. Misalnya gini ya. Ya. Berarti ada temponya Bang ya. Ada ketukan ya. Cak dung. Jadi mood kita itu, perasaan kita itu Iya. kayak kita mukul gendang gitu. Bang ada nggak? Si moodnya. Yang barusan yang Abang bawain tadi itu lagu khas Belitung Bang ya? Khas Notas- Melayu? Ya, Melayu. Notasi Melayu, Tapi ya. saya karang spontan ini juga. Iya. Oh, iya. Bukan lagu apa, jadi saat inilah terjadinya apa lagu itu. Ya, Bang, Abang sebagai seniman ini Bang ya? Sebagai seniman pengrajin pembuatan gambus, termasuk juga musisi Melayu Bang. Selama ini yang Abang lihat untuk perkembangan dari gambus atau musik Melayu khususnya di Belitung ini bagaimana Bang? Sampai saat ini saya lihat ada dari sejak saya 2007 masuk ini saya lihat perkembangannya musik daerah itu ada kemajuan. Ada kemajuan? Ada Bang, ya? kemajuan. Nah, karena ini kan karena support dari pemerintah kita ya dari baik dari kementerian, baik dari daerah sendiri itu Pemerintah memang daerah. luar biasa. Nah, tinggal pelaku-pelaku ini Pelaku-pelaku ini. semangat apa enggak? Iya. Tapi support dari pemerintah saya akui. jempol. Nah ini Bang, tadi Abang sempat katakan bahwa perkembangannya sudah lumayan pesat. Betul. Padahal kita tahu nih Bang, anak-anak muda kita sekarang kan lebih tertarik sama hal-hal yang Ya, kontemporer, ya. yang Kontemporer, modern. modern. Nah ini faktor penyebab bisa anak-anak muda kembali suka sama musik tradisional ini apa Bang? Kalau Abang Itu sebagai seniman? tinggal kayak makanan, suguhan. Berapa persen suguhan daerah, berapa persen suguhan internasional, Iya. nasional. Nah, siapa yang banyak didengar, kadang-kadang moodnya apa yang didengar itu. Apa yang didengar. Setiap hari mereka dengar lagu gambus, mereka akan tertarik dengan gambus. Iya. Tapi sebaliknya setiap hari mereka mendengar lagu barat ataupun mereka akan ke barat. Berarti pengemasan dari Iya, musik pengemasan. tradisional juga Iya. harus menjadi perhatian Iya, iya. para seniman juga Bang Iya, ya. iya. Ah. Nah, makanya populernya suatu lagu dan suatu tonton itu adalah seringnya ditonton, seringnya didengar. Seringnya Itu didengar, mereka iya. akan populer. Ya betul. Iya. Sehebat lagu apapun, sehebat budaya apapun, kalau jarang ditampilkan, Iya. kita rasa banyak ngomong lebar. Ya, tadi Abang juga sempat sebutkan juga bahwa
support dari pemerintah itu juga sekarang ini sudah bagus. Nah, seperti apa support yang diberikan itu, Bang? Supportnya mereka tuh kadang-kadang ya membuat event-event lomba gambus, lomba tari, lomba nyanyi gambus, lomba mainkan apa itu kan support dari pemerintah semua. Maksudnya untuk menyemangati supaya kita itu ada keseimbangan jadi tentang kontemporer dengan tradisional. Iya. Nah, ini setelah mereka tuh ada pemenang perlombaan itu, nah tinggal mereka itu sendiri apa mau meneruskan apa enggak. Itu tergantung dari peminat-peminat yang ikut lomba. Jadi, itu. Iya, pemerintah sudah memberi wadah untuk para seniman ini dapat berkarya, Bang. Dan itu penting sekali, Bang, ya. Sangat penting. Baik, Bang, Abang sebagai seniman juga ini, Bang. Untuk yang Abang hadapi selama ini, baik dari pembuatan gambus ataupun dari seni musik Melayu sendiri, Bang, apa kendala yang Abang hadapi selama ini, Bang? Kendalanya adalah peminatnya tadi, dorongan dari peminatnya. Karena ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang perlu kita sikapi dalam seni, baik seni apapun. 1 diberi tempat, 2 diperhatikan, dan 3 dibeli. Jadi antara 3 dimensi itu tidak ada satupun yang nggak usah jauh. Berarti jadi harus 1 diberi tempat, 2 diperhatikan, dan 3 dibeli. Nah, untuk di Belitung dari ketiga unsur itu sudah terpenuhi belum, Bang? Apa yang kurang dari ketiga unsur tadi? Kayaknya belum. Tadi kan pemerintah sudah memberi wadah. Nah, terus juga para senimannya sudah belinya itu. Oh, jadi beli itu bukan berarti kayak kamu saya dibeli dari seorang, bukan begitu berarti yang dibeli itu. Ya dibeli ya, kalau ditonton juga itu kan termasuk dibeli kan. Termasuk dibeli, ya. Dan orang melihat gambus saya ini, tonton itu udah membeli walaupun mereka tidak memberikan sesuatu. Karena mereka tidak reaksi untuk membeli saat itu. Mungkin dia ngomong dengan orang akhirnya beli. Berarti bagian dari apresiasi juga yang penting banget. Gitu, ya. Yang penting ya pemerintah tidak bosan-bosannya untuk promosikan tentang daerah dan juga pelaku-pelaku seni, teman-teman saya tidak bosan. Ya, Bang, Belitung ini kan sekarang ini sedang gencar-gencarnya mengembangkan pariwisata, termasuk di dalamnya tentu saja industri kreatif nih, Bang. Industri kreatif ada musik di situ. Nah, bagi Abang pelaku seni, apa kira Bang yang strategi yang harus kita lakukan sebagai seniman itu agar seni tradisional ini bisa diterima, paling tidak tadi kan banyak yang menyukai, Bang. Kita tidak perlu bicara banyak ya. Udah aku bilang tadi, masalah tandem itu sangat penting. Nah, langsung kita suguhkan dengan orang, kita tampilkan dengan orang itu secara tradisional, orang tidak ngerti dengan tradisional. Tetapi kalau sistem tandem, misalnya musik organ tunggal ataupun apapun musik dangdut itu ya, oke, musik dangdut. Tapi setidaknya kita sebutkan tradisional, masuk situ. Karena kalau langsung ke gambus, ketujuannya itu orang kan tidak mengerti. Banyak yang tidak Jadi mengerti. Pertama itu paling tidak mereka bisa mengenal musik tradisional. Setelah mengenal, tadi Abang bilang mendengar, terbiasa mendengar, akhirnya mereka bisa menjadi suka. Jadi memasukkan itu setiap ada pertunjukan internasional, baik yang kontemporer itu setidaknya harus dibiasakan masuk tradisional. Tradisional juga di dalamnya. Nanti mereka dari yang kecil sampai yang tidak tahu akan tahu. Baik, Bang, ini harapan kedepannya agar gambus sebagai alat musik ciri khas di Belitung ini bisa dikenal baik di dalam maupun di luar, dan juga dari instrumen Melayunya sendiri bisa diminati oleh khalayak banyak. Itu apa harapan Abang? Harapan saya itu ya, sesuatu itu kalau mau dikenal kita remukan. Jadi artinya kalau kita bicara gambus, semua harus bicara gambus. Bicara pariwisata, dinas apapun harus bicara pariwisata. Tidak ada khusus itu kan urusan pariwisata, wisata tidak bisa. Nah, jadi kalau sesuatu mau terkenal, apa semuanya dikondisikan, semuanya harus ikut terlibat. Itu kuncinya. Kalau cuma yang membidangi itu kan urusan gambus dia sendiri,
tidak akan mampu. Iya, baik. Terima kasih. Dan itulah saudara tadi bahwa memang negeri Laskar Pelangi termasuk juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ternyata memiliki banyak sekali kekayaan, bukan hanya dari kekayaan alam namun juga kekayaan seni budaya yang semuanya itu mempunyai nilai jual yang tinggi apabila dapat dikemas sedemikian rupa sehingga bukan hanya dapat dikenal oleh masyarakat di lokal tetapi juga masyarakat yang ada di luar juga. Dan itulah tadi Desaku bersama saya Dekri Filino. Akhirnya saya pamit undur diri dan kita akan dengarkan lagi Bang Husni memainkan alat musik gambus. Yeah.